Saudara, saya ingin tanya dengan satu pertanyaan. Di tengah-tengah banyak diskon yang beredar di mana-mana ya saudara. Banyak perusahaan berlomba-lomba menawarkan loyalty program, menawarkan berbagai rewards gitu kepada pembeli-pembeli. Saudara, kalau saya sebagai pemilik perusahaan, saudara itu lebih tertarik kepada dua program yang mana ya? Program yang pertama adalah saudara mengumpulkan cukup banyak poin supaya nanti di akhir tahun saudara bisa tukarkan poin-poin tersebut dengan bonus misalnya 5 juta, bonus 5 juta kalau saudara cukup mengumpulkan poin-poin tersebut begini. Atau yang kedua, saudara bisa dapat Lamborghini Aventador tapi undian. Jadi hanya ada satu orang yang berhak dapat ini di antara ya 1 juta transaksi atau 2 juta transaksi sepanjang tahun itu, atau ya Aventador ini dijual, Lamborghini ini dijual untuk kasih ke lebih banyak orang yang bisa dapat 5 juta. Semuanya itu yang cukup memenuhi poin. Saudara lebih tertarik program yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama angkat tangan. Loh, ini cuma 5 juta loh dibanding Lamborghini gitu. Oke, yang kedua gitu. Ada ini ya pecinta Lamborghini ya, gitu. Saya nggak tertarik 5 juta gitu. Saya tertarik dengan Lamborghini gitu. Saya rasa ini cukup menggambarkan. Mayoritas itu memilih 01 bukan di sini? Gitu. Loh, satu kan, betul kan ya? Mayoritas memilih pilihan yang pertama tadi. Karena saya percaya poinnya adalah ini. Pilihan yang pertama tadi adalah saudara bisa kontrol di tangan saudara. Saudara bisa melakukan cukup banyak effort di tangan saudara, maka saudara bisa memiliki yang saudara inginkan tersebut. Dibanding pilihan yang kedua, di mana pilihan kedua itu kayaknya bukan di tangan saudara. Kontrolnya itu bukan di tangan saudara, kontrolnya saudara belanja sebanyak apapun, sesering apapun, nggak ada jaminan bisa dapat kan ya. Jadi yang pertama itu lebih kayak ini saya yang bisa capai sendiri begitu. Kalau yang kedua itu lebih ini bukan saya, ini memang hoki, ini memang luck, ini memang undian begitu. Dan ini yang terjadi juga kalau dibandingkan lebih banyak orang yang akan lebih mengambil kepastian walaupun dalam jumlah kecil dibanding ketidakpastian walaupun rewardnya itu jauh lebih besar. Ini yang makanya saya mulai dengan contoh seperti ini untuk menggambarkan inilah yang terjadi kepada Abraham di pasal 16. Kita sudah membahas tentang Abraham dan Hagar di Kejadian pasal 16 itu mungkin sekitar bulan yang lalu, di mana Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan melalui Sarai. Udah tunggu bertahun-tahun. Tapi selalu nggak hamil-hamil Sarainya gitu ya. Selalu nggak hamil-hamil gitu. Sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun tidak hamil-hamil. Lalu muncullah satu gagasan yang cukup relevan pada saat itu secara budaya. Yaitu ambillah hambaku Hagar, hamililah dia. Nanti anaknya akan menjadi keturunan dari Sarai. Jadi yang satu itu bisa dilakukan. Yang satu ini saya bisa lakukan, yang satu ini saya hanya tunggu Tuhan sampai kapan gitu. Karena itu Abraham mengambil Hagar, menghamili Hagar. Jadi sekarang kita masuk di Kejadian 17, yaitu tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Saya mengajak jemaat sekalian membuka Kejadian 17, kita akan membaca ke 27 ayat hari ini. Yang pria membaca ayat yang pertama, yang wanita ayat yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-27. Yang pria bersama-sama dengan saya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham.
Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seseorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ini tema tentang hari ini, bagaimana Tuhan mengubah nama Abraham dari Abram menjadi Abraham. Kita mungkin tidak melihat nama sedemikian pentingnya di zaman sekarang seperti zaman pada waktu itu ya, zaman kuno begitu. Saudara tahu arti nama Abram pada awalnya? Sebelum diganti menjadi Abraham, Abraham itu artinya bapak dari banyak bangsa tadi ya, bapak dari sejumlah besar bangsa. Tapi Abram artinya itu adalah bapak banyak anak. Bapak, the exalted father, bapak yang ditinggikan atau bapak dari banyak anak. Di zaman saat itu, ketika kekeluargaan itu sangat ketat ya, di mana kampung semua saling mengenal dan orang-orang waktu datang ke satu tempat, dia itu tidak ada hotel, dia akan menginap di rumah penduduk setempat. Dan saudara coba bayangkan demikian, ada seorang musafir datang ke tempatnya si Abram, lalu dia akan mencoba menginap di orang yang terdekat pada saat itu. Lalu dia berkenalan dengan, dibawa oleh gembala-gembala Abram kepada Abram, lalu dibawa dan mereka menyuguhkan makanan dan mereka mulai berkenalan begitu ya. Halo, siapa nama kamu? Nama saya Mutahir. Bapak? Oh, saya Abram.
Ternak Bapak banyak ya? Iya, ternaknya banyak gitu. Wah, lahan Bapak juga luas ya. Tadi nama Bapak siapa? Abram. Wah, Anda pasti sangat diberkati ya. Bapak dari banyak anak. Anaknya ada berapa sih Pak? Terus Abram dengan mesem-mesem akan berkata, enggak ada. Maksudnya Bapak kan namanya Abram. Bapak dari banyak anak. Lalu Bapak enggak punya anak? Enggak punya. Dan kayaknya habis itu dinernya akan terasa sangat hening. Gitu, enggak ada yang berani angkat-angkat lagi ngomongin tentang anak, karena biasanya di meja makan semua berbicara tentang anak masing-masing. Oh, anak saya yang ini dia menjadi ini, anak yang ini dia menjadi ini. Dan saya rasa ini keheningan awkward di meja makan ini sudah terjadi puluhan kali atau bahkan ratusan kali. Setiap kali tamu datang dan bertanya, nama kamu siapa? Abram. Anaknya berapa? Enggak ada. Dan bukan hanya itu menyakitkan bagi Abram, setiap kali dia melihat hamba-hambanya membawa makanan juga hamba-hambanya dengan kerlingan atau dengan bisik-bisik di belakang gitu. Yang mandul siapa ya? Tuhan kita atau nyonya kita yang mandul ya? Semua lagi bisik-bisik, ayo taruhan 01 atau 02, suami atau istri begitu. Akhirnya desas-desus itu kayaknya tidak bisa dihindari juga. Mungkin Abram juga sudah mendengar tapi pura-pura nggak dengar. Sarai juga demikian. Lalu sampai satu hari mungkin Sarai udah tidak tahan lagi begitu. Sudah, kita mesti cek ini ke dokter. Siapa yang mandul ya, engkau atau saya begitu. Dan cara untuk membuktikannya saat itu adalah ya dia sodorkan Hagar. Waktu dia sodorkan Hagar dan Hagar masuk ke kemahnya Abraham. Dan dalam berapa bulan kemudian Hagar perutnya maju ke depan. Nah setelah itu desas-desusnya mulai berhenti, desas-desus mulai jelas. Ternyata bukan Tuhan, selama ini kamu ya sumpah-sumpahin Tuhan kita subur. Umur 86 masih tokcer, baru sekali masuk Hagar langsung hamil. Wah, jadi Abram yang tadinya juga sangat-sangat depres karena pria tapi dibilang mandul, tidak jantan, sekarang dia bisa berjalan dengan tegak dan berkata, saya cukup manly ya, saya cukup jantan demikian. Dan sepertinya Sarai juga semakin tertunduk dan dia semakin confirm bahwa yang mandul adalah dirinya begitu. Sudah semakin tertunduk, si bebek buruk rupa ini juga mendapatkan satu hal yang memalukan bahwa budaknya si Hagar mendapatkan tempat yang lebih penting daripada dia, karena dia yang bisa melahirkan anak daripada dia. Jadi ini saudara bisa rasakan ini ya, tuntutan kultur saat itu untuk punya anak bagi Abraham itu sangat penting karena itu sangat terkait dengan arti namanya. Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang bapak namanya itu agak aneh ya. Bu Maseomer. Namanya siapa? Bu Maseomer. Artinya ya apa itu Pak? Artinya adalah ini, singkatan itu. Papa saya pencinta mobil. Artinya adalah Bu Maseomer. Bugatti, Maserati, Audi, Mercy. Nah itu gitu ya, arti namanya gitu. Pencinta mobil mewah-mewah begitu. Dari Bugatti, Maserati, Audi, Mercy. Lalu saya tanya, Bugattinya punya berapa Pak? Mercy-nya punya berapa? Saya nggak punya mobil. Honda nggak ada, Toyota nggak ada gitu. Geely juga nggak ada gitu. Akan sangat ini ya, ironis ya. Kalau namanya itu punya nama arti tertentu tapi nggak punya apa-apa. Saya sering ledekin Pendeta Calvin Bangun. Pendeta Calvin Bangun, hobi kamu apa? Tidur siang. Gitu ya. Kayaknya agak memalukan gitu. Namanya Pendeta Calvin Bangun, hobinya tidur siang. Gitu. Agak nggak cocok dengan arti namanya, agak nggak cocok dengan meaning dari namanya tersebut. Demikian bukan saudara, kalau saudara mendapati ya Pendeta Calvin sedang tertidur dan kita akan bilang bangun Pak, bangun sesuai dengan namamu. Karena itu saya rasa ibu-ibu yang tadi merayakan hari ibu, jangan memberi nama anak terlalu bombastis gitu. Kasihan anak, nanti namanya terlalu bombastis. Nama anak siapa? Agus. Oh gampang Agus. Tapi masa cuma Agus, sekarang kan banyak nama tengah gitu ya.
namanya siapa? Oh, nama tengahnya panjang. Siapa? Agustinus Calvin Luther Stephen Tong. Wah, matilah itu anak. Mati itu anak pasti nanti ya. Waktu gedenya matilah dia. Jadi kita harus ya prihatin juga dengan nama anak begitu supaya dia bisa live up to his name. Jangan seperti stres seperti yang Abraham dan Sarai alami. Jadi kita bisa mulai simpati terhadap apa yang Abraham dan Sarah lalui ya di dalam mereka punya selama mereka setelah keluar dari Ur sampai ke tanah Kanaan dan mereka dijanjikan banyak keturunan tetapi tidak punya keturunan. Akhirnya setelah Abraham mendapatkan Ismail, dia bisa berpikir akhirnya saya punya anak. Akhirnya kalau ada tamu datang, nama kamu siapa? Abraham. Abram, Bapak banyak anak, anakmu berapa? 1. Loh katanya banyak, nggak apa-apa, 1 pun buat saya banyak. Ya gitu. Jadi setidaknya dia bisa menjawab dengan cukup bangga sekarang. Dan ketika kita baca tadi di ayat yang pertama saudara, ketika Abram berumur 99 tahun, sedangkan pasal sebelumnya ayat yang terakhir, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. 99 kurang 86 berarti sudah 13 tahun berlalu dan Ismail sudah berumur 13 tahun dan Abraham mungkin sudah melihat inilah anak janji yang Tuhan berikan. Selama ini gak ada petir dan anaknya gak mati, jadi gak dikutuk. Berarti ini mungkin anak yang memang Tuhan janjikan lewat ya saya tolong Tuhan melalui Hagar. Tuhan gak kasih lewat Sarai. Sekarang ya kita harus membantu Tuhan sedikit dan tuh betul kan Tuhan berkati jalan yang kita ambil. Tapi di sini Tuhan berkata no. Nanti setelah kita baca semuanya no. Bukan Ismail. Saya akan kasih anak melalui Sarai. I'm gonna start new. Kita akan mulai yang baru. Enggak pakai yang begini. Oh nanti Abraham bilang enggak Ismail aja. Dia bilang enggak. Ini akan fokusmu sudah kepada Ismail dan fokus saya bukan kepada Ismail. Fokusku akan kepada Ishak melalui Sarah. John Calvin menulis di komentarnya dia berkata demikian. Abraham tuh sudah puas, bahkan sebelumnya mungkin kalau sebelum Ismail lahir dia akan berdoa terus minta Tuhan tunjukkan penggenapan dari janji Tuhan. Tapi setelah Ismail lahir dia udah gak doa lagi, dia sudah merasa inilah jawaban doanya dan dia tidak menunggu lagi benih yang Tuhan berikan yang sesuai dengan Tuhan mau. Dia sudah berpikir inilah yang Tuhan inginkan. Jadi di sini tidak pernah terbersit sedikit pun bahwa Tuhan akan bekerja yang lain. Bahwa Tuhan akan memakai cara yang lain. Dia selalu berpikir ini, saya sudah plan semuanya dan Tuhan tiba-tiba punya ide yang lain setelah 13 tahun dan Tuhan bilang no. That's not my plan, that's your plan. I'm gonna start new with my plan. Bukankah kita takut ya Tuhan? Tuhan lagi. Bukankah kita takut ya jemaat sekalian saudara? Kalau kita sudah plan baik-baik, kita sudah plan rencana kuliah kita sudah plan tentang proyek pekerjaan yang kita inginkan, begini, oke saya akan ambil S2 tahun ini sampai tahun ini, setelah itu saya akan menikah. Kok bisa ya plan menikah? Ya asumsi dapat pacar waktu S2 begitu. Lalu setelah itu saya akan punya anak tahun yang kedua karena 2 tahun pertama saya mau honeymoon dulu. Dia plan semuanya. Dan ternyata Tuhan bilang no, nggak ada S2, nggak ada menikah, kamu kerja. Tiba-tiba kayaknya ini ya, nggak sesuai dengan plan. Kemarin ada seorang pemudi berkata, dia sharing, dia bilang dia itu sangat plan hidupnya. Dia sudah akan kuliah lanjut ke Belanda, ke universitas yang sangat bergengsi, nomor 4 di seluruh dunia. Dan dia apply ke situ dan sudah diterima. Cuma masalahnya adalah bayar uang sekolahnya sangat mahal karena itu euro. Dia kerja di sini dapat rupiah yang kayaknya nabung 10 tahun pun nggak akan bisa bayar 1 tahun kuliah di sana. Lalu dia apply beasiswa. Dia bilang hanya ada 2 beasiswa. Yang satu dikeluarkan oleh kampusnya itu dan itu cuma kasih 2, the best dari seluruh dunia. Cuma dikasih 2 orang yang dapat beasiswa itu. Dan yang kedua adalah beasiswa dari negara Belanda tersebut. Ini yang jauh lebih gampang dan lebih banyak gitu. Dia apply ke sini, dia nggak mengharapkan ini lagi lah 2 orang, siapa sih saya gitu. Dan dia mengharapkan yang ini gitu. Dia sudah apply semua, ternyata sudah doa-doa, sudah di OSG didoakan juga. Kabarnya adalah dia ditolak gitu.
sudah mendamba-dambakan ke Belanda. Akhirnya cuman ke Bintaro, nggak dapat hasilnya. Dan cuman dia patah hati sekali, dia depres sekali. Saya udah plan begini loh, saya ingin berjasa bagi negara loh, nanti saya pulang ke sini untuk berkontribusi bagi Indonesia loh. Sudah depres, sudah merasa nggak ada ini lagi jalan. Tapi ternyata 2 minggu kemudian dapat email dari kampus yang berkata kamu diterima. Waktu buka, saya diterima, sampai cubit-cubit, coba betul kan atau enggak gitu. Dan ternyata betul gitu. Dan ya dia kemarin men-sharingkan, iya itu ya, plan saya dihancurkan sama Tuhan, dikubur dalam-dalam sama Tuhan hanya untuk dibangkitkan pada hari yang ke-14. Gitu. Dibangkitkan lagi dan saya nggak pernah berpikir kuasa kebangkitan Tuhan luar biasa. Ini baru ngomongin masalah kebangkitan beasiswa, dapat beasiswa yang dia rasa impossible. Jadi saya bisa mulai mengerti sukacita murid-murid yang melihat Kristus bangkit pada hari yang ketiga yang saya pikir nggak mungkin. Tapi itu terjadi. Ketika plan kita dihancurkan, kita merasa kita depres, kita merasa, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah ya. Tuhan bilang, no, kuburkan plan kamu, tapi saya akan ganti dengan plan yang lebih baik. Karena itu Tuhan datang, dan dia menampakkan diri dan dia berfirman kepada Abraham dan dia berkata, aku akan mengadakan perjanjian, I will cut a covenant with you. I will make a covenant, bahasa aslinya cut a covenant, memotong perjanjian. Dan covenant ini kita akan lihat di sepanjang chapter 17 ini berbicara tentang covenant, tentang perjanjian. Ada 3 hal yang kita akan sama-sama bahas di dalam khotbah hari ini tentang 3 ciri covenant. Yang pertama adalah covenant adalah perjanjian yang unilateral, yang satu sisi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah perjanjian yang kekal. Tadi kita baca berkali-kali, perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal. Yang ketiga adalah perjanjian yang bersifat anugerah, perjanjian anugerah. Jadi 3 hal ini yang kita akan bahas bersama-sama. Itu adalah yang pertama perjanjian unilateral, perjanjian yang satu sisi. Jadi ini bukan dua pihak yang datang ke meja perundingan lalu kita bilang kamu mau apa, saya mau apa, lalu kita negosiasi di situ lalu nanti akhirnya kita tanda tangan bersama. Enggak. Ini adalah Tuhan datang ke meja perjanjian dan panggil Abraham, duduk. Ini kontraknya, tanda tangan. Loh, ya kamu baca sekarang tanda tangan. Nggak ada negosiasi, nggak ada apa. Semua Tuhan yang mulai, Tuhan yang tiba-tiba muncul. Dan dia berkata, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Di dalam bahasa asingnya Allah yang maha kuasa. Yang berkata, aku yang akan mulai plan saya. Dan plan saya yang kamu akan ketawain nanti, itu akan terjadi. Karena aku maha kuasa, mampu membuka rahim yang barren, yang mandul sekalipun. Jadi covenant yang dimaksud di sini, perjanjian di sini bukan perjanjian kontrak antara 2 pihak yang seimbang, tapi ini antara raja yang besar dengan raja taklukan yang nggak punya hak apa-apa. Ini yang menentukan semuanya. Dia yang mulai inisiatifnya. Dari awal Tuhan yang pilih Abram untuk keluar dari Ur. Dikatakan Abram itu tidak lebih baik, dia juga penyembah berhala pada awalnya. Jadi dia sama saja dengan semua orang Ur. Dia tidak lebih baik dari yang lain. Tapi Tuhan yang inisiatif mengambil Abram keluar dari sekian ribu orang. Dan Abraham berespon kepada panggilan Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan yang set the term. Tuhan yang membuat inti-inti poin-poin dari perjanjian tersebut. No negotiation. Nggak ada negosiasi gitu ya. Dikatakan di sini apa? Tanda dari perjanjian adalah sunat. Potong kulit dari bagian paling private-mu itu. Dan Abraham gak bisa, bagian situ Tuhan, itu kan sakit kalau dipotong. Boleh gak gunting kuku aja atau gunting rambut aja begitu. Biku-biku juga tandanya gunting rambut kok gitu, botak gitu. Itu juga cukup kan gitu. Kenapa harus potong bagian yang menyakitkan itu sampai harus pakai sarung berhari-hari begitu. Sunat. Terus nanti yang kedua gitu. Aku akan memberikan anak melalui Sarai yang akan kau namai Ishak. Loh, enggak Ismail aja Tuhan. Ini loh Ismail loh. Dia mulai negosiasi gitu Abraham. No, bukan Ismail. Keturunannya pun yang ditentukan, yang tentukan bukan Abraham, tapi
Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, kedaulatan Tuhan di dalam covenant itu begitu luar biasa, begitu strict, begitu evidence, begitu kelihatan. Dan salah satu tanda yang paling jelas bahwa dia yang berdaulat, dia pihak yang berdaulat dan Abraham adalah pihak yang harus tunduk adalah dia ganti nama Abraham. Dia ganti, namamu bukan lagi Abram, tapi namamu adalah Abraham. Orang yang memberi nama kepada seseorang itu berarti dia punya kuasa atas orang tersebut. Sama seperti Adam dan Hawa memberi nama kepada binatang-binatang itu untuk menyatakan Adam dan Hawa itu mempunyai kuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Orang tua memberi nama kepada anak-anak gitu kan ya. Supaya apa? Supaya menyatakan, memang menyatakan orang tua berdaulat, mempunyai kuasa, mempunyai otoritas atas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada orang tua begitu. Kita nggak berkata, namamu siapa? Kamu nggak punya nama, nanti kamu bikin sendiri namamu waktu udah dewasa. Enggak, tapi orang tua punya otoritas, orang tua kasih nama kepada anak-anak. Apakah di sini ada yang sedang mencari pekerjaan, saudara? Coba, misalnya yang sedang mencari pekerjaan, saya akan tanya gitu, mau gak masuk ke company saya? Tadi ini ya, Karlina ya, sedang mencari pekerjaan, saya tawarkan, mau gak masuk ke company saya, tapi syaratnya adalah ganti nama. Karlina, gak cocok dengan natur pekerjaan di company saya. Namanya adalah Sariem Wagiem. Gajimu terserah, saya akan kasih UMR 3 kali lipat, 10 kali lipat UMR nggak apa-apa, tapi ganti nama. Gitu. Mau? Mikir-mikir kan ya, Sariem, dari Karlina ke Sariem gitu. Atau itu ya, masuk ke pekerjaan di sini tapi sunat. Atau Kasim gitu, dipotong itunya untuk jadi orang kepercayaan kaisar. Itu nggak punya pilihan, karena dia sepenuhnya di bawah kuasa kaisar saat itu untuk jadi Kasim. Jadi kita lihat di sini Abraham total surrender. Abraham taat total karena dia tahu di sini antara covenant antara Tuhan dengan Abraham itu bukan yang seimbang, tapi Tuhan berdaulat dan Abraham taat sepenuhnya sebagai pihak yang total surrender kepada Tuhan. Tapi seringkali kita waktu datang kepada Tuhan, saudara, kita itu negosiasi dengan Tuhan. Kita itu tidak merasa dia itu raja kita merasa dia itu ya rekan kerja atau rekan saudara di dalam hidup kita. Dan kemarin saya kasih contoh ini gitu. Ada 2 pemuda datang ke rumah saya, mereka bertamu begitu ya. Lalu mereka sungkan-sungkan, lalu nggak berani minta minum, saya kasih minum, lalu dia duduk. Ya tamu yang baik gitu, nggak macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya saudara bayangkan kalau ada tamu datang ke rumah saudara, bayangkan kalau saya datang ke rumah saudara sebagai tamu, lalu saya bilang, kok sofanya jelek ya? Coba tolong dibuang bu, ini sofa jelek banget gitu. Terus lukisan apa ini kampungan begini? Buang aja, itu lukisan mama saya, oh maafkan gitu ya. Lalu saya mulai bilang, kok ini kamar ibu kecil banget ya? Ruang tamunya juga kecil banget ya. Gimana kalau model studio yang nggak ada tembok-tembok? Lalu jadi antara ruang tidur, kamar tidur dengan ruang tamu ada tembok. Lalu saya ambil palu, saya hajar temboknya, saya hancurkan tembok pemisahnya begitu. Kira-kira saudara akan undang saya lagi atau enggak ya? Kayaknya enggak kan ya. Kalau sebagai tamu itu enggak ada hak saya untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau saudara tinggal di rumah saya yang saya kontrakkan, atau kontrak pun juga nggak berhak ya sampai selesai begitu. Tapi kalau itu rumah saya, maka saya berhak gitu. Seringkali kita mengundang Yesus datang ke hati kita, ke hidup kita, itu bukan sebagai owner, itu sebagai tamu gitu. Ya Tuhan, saya undang kamu masuk ke dalam hatiku, masuk ke dalam hidupku. Tapi jangan bongkar-bongkar kamar-kamarku ya. Jangan ubah-ubah apapun ya. Saya sudah puas dengan gaya hidupku yang sekarang. Saya puas dengan cara saya manage uang saya. Kasih perpuluhan. Apa kasih perpuluhan? Kenapa begini? Oh nggak boleh berbohong lagi, nggak boleh ini. Legalisme banget. Saya
senang dengan kekristenan yang saya pengen. Tapi kalau kamu mulai nuntut ini dan ini itu ya, saya agak keberatan gitu ya. Kamu tamu yang mulai kebangetan begitu. Saya sih pengen Yesus di dalam hidup saya tapi sebagai tamu. Tapi ketika Yesus datang ke hidup manusia, dia nggak akan datang sebagai tamu. Dia akan datang sebagai owner dan dia akan hancurkan tembok-tembok yang menurut dia nggak cocok. Dia akan hancurkan, dia akan buka pintu-pintu yang kita sembunyikan itu. Sembunyikan sesuatu, dosa-dosa kita di ruang yang gelap, di basement, di yang tersebut. Dan dia akan buka dan dia akan buang semua tersebut. Karena itu lebih banyak orang itu nggak menyembah Tuhan yang sejati, Tuhan yang menjadi owner. Lebih banyak orang itu menyembah idol, menyembah berhala. Kenapa sih orang, saudara bisa pikir kenapa banyak orang itu sembah berhala? Dia sudah tahu ini berhala tapi dia sembah begitu. Karena kita nggak bisa deny orang itu harus menyembah sesuatu. Orang itu tidak netral, bisa menyembah atau tidak, dia pasti menyembah dan dia ingin menyembah sesuatu yang bisa dia atur sendiri, yang aman, yang bisa diprediksi. Karena itu banyak istri, enggak masalah suami jadi kepala. Asalkan saya jadi lehernya yang menggerakkan kepala bergerak kemana. Gitu. Enggak masalah suami jadi kepala sesuai dengan Alkitab, enggak masalah. Tapi saya akan jadi lehernya dan suami kepala yang bergerak sesuai dengan keinginan saya. Demikian juga banyak umat beragama yang menjadikan Tuhan kepala, ya Tuhan kepala. Tapi saya yang menggerakkan dia berbuat seperti apa, dia memberkati saya. Kalau saya berbuat ini dia harus berkati saya. Kalau saya melakukan ini saya boleh kena hukum. Dan bisa diatur semuanya sesuai dengan mekanismenya. Tapi kehidupan Kristen sepertinya tidak mempunyai Allah yang bisa diatur oleh manusia dengan seperti demikian. Dan saudara kalau betul-betul menyembah kepada Allah Kristen, Allah Yahweh yang akan menghancurkan banyak hal di dalam hidup kita yang menurut dia tidak sesuai. Maka saudara kalau betul-betul berjalan di dalam iman yang sejati, saudara akan merasakan kekesalan mengikut Tuhan. Atau kadang-kadang komplain dengan cara Tuhan bekerja. Tapi kalau saudara merasa ngikut Tuhan itu gampang sekali dan tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada yang namanya tension dengan Tuhan, maka saudara mungkin mesti mempertanyakan yang saudara ikuti itu berhala atau Allah yang sejati. Karena kita lihat di dalam kisah demi kisah di Alkitab adalah orang-orang yang bergumul dengan Tuhan. Yunus yang marah kepada Tuhan, Ayub yang mempertanyakan keadilan Tuhan, dan orang-orang lain yang terus mempertanyakan kenapa Tuhan bertindak demikian yang tidak sesuai dengan pemikiran konsep saya. Jadi kalau Tuhan yang selalu masuk ke dalam konsep saudara, itu mungkin bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang enggak cocok dengan konsep saudara, itulah kemungkinan besar Tuhan yang sejati karena dia tidak dikungkung oleh konsep saudara. Jadi yang chapter 17 ini kita melihat agak berbeda dengan covenant yang kita sudah bahas di pasal 15. Juga tentang covenant di mana Tuhan membelah binatang menjadi dua gitu ya. Kalau salah satu pihak melanggar maka dia akan dibelah seperti binatang ini. Dan kita sudah melihat itu ada anugerah Tuhan, bukan Abraham yang melewati tetapi Tuhan sendiri yang lewat. Nah di situ kesannya pasal 15 itu sangat beranugerah begitu, Tuhan yang melakukan segala hal. Tapi 17 ini adalah ada perkembangan yaitu Tuhan menuntut dari Abraham untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan ketaatan kepada dia. Dan ketaatannya salah satunya adalah sunat sebagai tanda dari covenant, sign of covenant. Dan ini saudara, kalau saudara membuat perjanjian, saudara masuk ke dalam covenant dengan Tuhan yang sejati, maka saudara akan mulai merasakan perubahan-perubahan di dalam hidup saudara. Jadi bagaimana kita tahu kita itu betul-betul sudah di dalam Tuhan? Itu adalah coba lihat. Saudara sebelum menerima Tuhan dengan saudara sesudah menerima Tuhan, ada tidak perubahan di dalam hidup saudara? Ada tidak di dalam konsep saudara, di dalam iman saudara, di dalam tingkah laku saudara yang berubah? Karena di sini dikatakan Abraham berubah, baik secara fondasi namanya diubah, dan juga yang paling mendalam secara personal yaitu dia disunat.
Jadi kita bisa bilang waktu kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hidup kita, rumah kita, tidak ada kamar yang boleh dikunci. Tidak ada tembok yang nggak boleh dia hancurkan. Karena itu semua kita harus membuka akses kepada dia. Sulitnya adalah ya ini, di gereja zaman sekarang adalah gereja yang sangat seeker sensitif, yang sangat melihat kebutuhan jemaat maunya model apa, maka kita akan sesuaikan dengan keinginan jemaat begitu. Yang misalnya LGBT ya bisa kita berkati. Kita tidak suka, jemaat tidak suka bicara-bicara tentang neraka, maka itu tidak ada. Doktrin neraka di Alkitab itu tidak ada. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tuntutan zaman, kita bisa sesuaikan dengan apa yang menjadi market driven di dalam dunia sekarang. Itu yang pertama saudara, waktu kita masuk ke dalam covenant, kita sadar covenant ini bersifat unilateral, bersifat kedaulatan Tuhan yang berdaulat, bukan kita. Tetapi fitur yang kedua dari covenant adalah perjanjian yang kekal. Dikatakan berkali-kali di ayat yang ke-7, 8, dan 13. Berkat Tuhan itu mengalami perkembangan gitu ya. Dari yang awal dikatakan di ayat ke-12, waktu engkau keluar aku akan memberikan keturunan, aku akan memberikan tanah, aku menjanjikan berkat kepada engkau. Lalu dari pasal 12 yang awal-awal ini Tuhan buka sedikit demi sedikit di pasal 15 mulai jelas bahwa anakmu itu ya nanti dari kamu sendiri. Oh dari saya ya, iya dari saya, bukan anak angkat, dari tubuhmu sendiri Abraham, dan anakmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dan kemudian pasal 16 agak jatuh, betul sih melalui Abraham, tapi dia lewat Hagar. Dan 17 Tuhan bilang enggak. Lewat kamu dan lewat Sarai. Exactly, precise gitu ya. Lalu juga aku akan memberikan seluruh tanah perjanjian. Lalu makin lama makin jelas tanah perjanjian yang di Kanaan. Lalu Tuhan perjelas lagi di ayat yang ke-15. Tapi kamu enggak punya tanah ini nanti 400 tahun kemudian. Keturunanmu baru akan punya tanah ini. Karena dia akan diperbudak dulu di Mesir 400 tahun, baru kamu punya tanah ini. Jadi udah semakin jelas dibukakan. Dan yang ketiga, berkatnya itu makin jelas lagi. Berkat yang paling besar yang Tuhan janjikan itu bukan anak, keturunan, dan tanah Abraham. Tapi janji yang paling besar yang Tuhan berikan kepadamu adalah engkau akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Aku akan menjadi milikmu. Milik apa yang kamu inginkan? Anak, tanah, yang paling besar adalah Tuhan yang akan menjadi milik Abraham. Dikatakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-8, aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi milikmu selama-lamanya. Jadi berkat yang terbesar adalah kita boleh atau Tuhan menjadi milik kita gitu. Aku akan menjadi milikmu, aku akan menjadi Allah mereka. Berkat ini berkat yang pertama-tama hilang setelah dosa itu bukan tanah, bukan keturunan, karena Adam dan Hawa punya tanah dan punya keturunan. Tapi yang pertama-tama hilang dari Adam dan Hawa adalah kehadiran Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan setelah itu mereka tidak bisa kembali ke Taman Eden karena ada malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Mereka tidak bebas lagi punya akses ke Taman Eden. Mereka punya tanah, mereka punya Kain dan Habel, mereka punya ini. Tapi mereka tidak punya penyertaan Tuhan. Mereka tidak punya kehadiran Tuhan. Dan ini yang dijanjikan kepada Abraham. Kamu akan memiliki kehadiran Tuhan. Tapi setelah Kain dan seterusnya mereka selalu berpikir asal dengan caraku aku bisa punya berkat itu ya, kehadiran Tuhan gitu. Ini loh, asal kasih offering Tuhan harus terima. Saya kasih offering Tuhan harus terima. Lalu nanti di Menara Babel orang-orang bersatu, asal kita bersatu padu kita akan mencapai Tuhan. Perbuatan-perbuatan manusia yang berusaha mencari Tuhan dan yang terus selalu gagal sampai akhirnya Tuhan di pasal 11 bilang, no, Menara Babel tidak mungkin berhasil mencapai Tuhan. Tapi di pasal 12, Tuhan yang menjangkau, memberikan jalan keluarnya dengan memilih Abraham.
Aku akan menjadi Allahmu Abraham dan kau akan memegang perjanjianku. Makanya di sini saudara kalau garis bawah itu banyak sekali kata-kata yang aku akan, I will do this, I will do this, I will do this. Lalu dilanjutkan dengan you must, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Saudara waktu berkata tentang I will, mengingatkan saudara janji apa ya? Iya, janji pernikahan ya, I will kan ya. Janji pernikahan itu covenant saudara. Jadi di dalam janji nikah itu perjanjian nikah itu esensinya bukan feeling. Bukan waktu di hadapan pendeta, aku mencintai engkau, aku merasa mencintai engkau. Tapi bukan ya, esensi dari pernikahan adalah janji. Aku berjanji akan mencintai engkau dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam berkelimpahan dan berkecukupan, dalam apalagi ya, ada wifi nggak ada wifi, semua itu. Dalam semua keadaan semuanya itu, saya berjanji walaupun saya enggak punya feeling lagi, feeling yang naik turun itu, saya lagi enggak feeling cinta kamu, saya akan tetap bersama-sama dengan engkau. Yaitu covenant relationship itu bersifat permanen. Lagi sakit nggak sakit, lagi kaya nggak kaya, saya akan bersama-sama dengan engkau. Akan gitu ya. Dan ini yang harus kita komparasikan bahwa relationship yang bersifat covenant ini makin lama makin hilang di zaman modern. Di zaman yang lalu banyak relasi itu bersifat covenant. Covenant ini paling bagus adalah kita kontraskan ya saudara. Yang satu covenant relation, relasi yang bersifat perjanjian dengan relasi yang bersifat transaksi. Transaksi itu kalau saudara pergi ke pasar Sunter, saudara beli 1 kilo babi dengan si engkoknya dan saudara belikan dan dia berikan 1 kilonya, selesai di situ. Jadi relasi saya dengan si engkok ini hanya bersifat transaksi. Setelah transaksinya selesai, saya nggak diam-diam kok. Hobinya apa kok? Di rumah mana? Anaknya berapa? Lalu saya tungguin dia. Lalu saya kok yuk makan siang bareng, makan malam bareng. Enggak kan ya gitu. Engkau sakit, saya akan jagain engkau. Enggak kan ya gitu. Enggak banget gitu. Kita relasi saya dengan penjual itu selesai hanya di dalam transaksi. Dan yang namanya transaction atau commercial transaction itu adalah ya ini relasi ini ada bukan karena saya ingin ada relasi. Relasi ini ada karena ada purpose yang lain, ada tujuan tertentu, yaitu dia ingin uang saya ingin produk dia. Jadi saya masuk ke dalam relasi ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di sebelah begitu ya, di sebelah jual ini juga, jual toko daging di sebelah dengan harga yang lebih murah, dengan daging yang lebih fresh. Apakah saya akan tetap ke si engkok di sono? Saya rasa enggak kan ya. Enggak ada kewajiban saya harus setia dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat dengan si engkok tadi. Saya akan pindah. Saya akan pindah di situ. Sama seperti saudara waktu pesen online, saudara akan bandingkan yang mana yang lebih murah, yang mana dapat diskon. Saudara enggak setia kepada salah satu saja kan? Enggak kan ya. Itu transaksi dan normal itu memang oke di dalam pasar itu normal terjadi begitu. Saudara memang nggak harus merawat setiap pedagang yang saudara transaksi kan. Tapi masalahnya adalah yang namanya transactional relationship ini masuk ke dalam banyak ranah-ranah relasi yang lain. Yaitu adalah termasuk di dalam misalnya gereja ya, di dalam gereja begitu. Kalau dulu di dalam gereja satu kampung cuma ada satu gereja, pendetanya siapapun, kondisinya apapun, ya saya setia kepada gereja itu. Karena ya memang cuman itulah gereja satu-satunya. Tapi di sini gereja sudah menjadi marketplace. Saudara bisa pilih pengkhotbahnya siapa ya? Pengkhotbahnya siapa gitu. Saudara bisa pilih temanya apa ya? Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Lalu juga pertimbangan-pertimbangan lain misalnya di dalam pernikahan gitu. Pernikahan yang harusnya bersifat covenantal, tapi itu sekarang sudah menjadi transaksional. Makanya ketika menikah di awal-awal, oke, saya hartanya segini, kamu hartanya segini, mari kita bikin satu perjanjian, kalau this doesn't work out, you keep yours, I keep mine.
gitu ya. Jadi atau kalau kita sudah sama-sama tidak saling mencintai lagi, ya sudah bubar saja atau kumpul kebo begitu ya. Itu nggak ada ininya, nggak ada komitmennya begitu. Kita coba-coba saja. Kalau covenant berarti adalah di dalam segala keadaan kita akan bersama-sama. Kita masuk ke relasi ini bukan untuk mencapai target yang lain. Saya masuk ke sini, inilah tujuan saya. Gitu. Saya menikahi kamu bukan karena saya pengen harta kamu, saya menikahi kamu karena kamulah tujuan saya. Mestinya kan demikian ya, di dalam konsep pernikahan. Tapi ya ini yang terjadi di dalam banyak relasi yang lain, gereja, pemerintahan, ortu anak, suami istri sekarang sudah lebih bersifat konsumeristik dan transaksional. Dan nanti relasi Abraham dengan Allah itu juga akan diuji di pasal 22 ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak gitu. Yang ketiga adalah fitur yang ketiga, yang pertama adalah bersifat unilateral, Allah yang berdaulat. Yang kedua adalah bersifat kekal, perjanjian yang kekal. Yang ketiga bersifat anugerah, perjanjian yang anugerah. Memang tidak ada kata yang langsung direct tersurat, tapi lebih tersirat gitu. Tuhan datang bikin covenant ini kapan saudara? Ketika Abraham di dalam kondisi yang terbaik, di dalam kesetiaan, di dalam rohani yang paling baik? Bukan. Justru ketika dia gagal di dalam kesetiaannya mengambil Hagar. Ketika justru dia selama 13 tahun, dia tidak pernah pikir bahwa ini adalah hal yang melanggar, hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia sudah berpikir inilah kehendak Tuhan. Tapi justru Tuhan datang kepada Abraham di tengah-tengah ketidaksetiaan dia, dan dia merenew covenant ini, dia memperbarui covenant ini di dalam momen kegagalan Abraham di ayat yang pertama. Selesai sampai di situ? Enggak saudara, karena dikatakan nanti di sini ayat ke-17. Aku akan memberkati Sarai dan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, emangnya mungkin orang 100 tahun dilahirkan anak, dan Sarah itu udah umur 90 bisa melahirkan seorang anak. Nenek-nenek peot bisa melahirkan anak. Abraham tertawa. Abraham tertawa dan berpikir nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Sama menyebalkannya ketika saudara diketawai, ketika saudara mau misalnya ke bank gitu. Saya mau membeli suatu produk investasi begitu. Lalu CS-nya waktu lihat saudara, menilai saudara, terus dia ketawa. Emang saudara mampu begitu? Dan kita langsung jengkel kan ya. Kita langsung berpikir, lu menghina gua gitu. Dan seharusnya ya Tuhan juga akan merasa begini, tapi Tuhan enggak. Tuhan berkata, enggak. Ismail akan diperkenan, tapi Allah berfirman tidak. Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak gitu. Tuhan tetap di dalam program covenant-nya, dan dia berkata, aku akan tetap. Walaupun kau menertawakan, engkau tidak percaya, tapi ini anugerah. Kamu tidak layak Abraham seharusnya, tetapi aku yang melayakkan engkau. Dan bukan hanya di situ, anugerahnya tidak berhenti hanya pada Abraham. Anugerahnya juga menyebar bahkan kepada Sarai dan kepada Ismail. Saudara bisa bayangkan tadi selama 13 tahun Sarai, si bebek buruk rupa ini makin lama makin tertunduk, makin lama makin berpikir saya nggak ada gunanya, ini saya wanita yang tidak ada gunanya. Coba lihat suamiku ini mandul, tidak terhormat, dihina oleh banyak orang, itu ternyata gara-gara saya gitu selama ini. Dan sekarang hambaku lebih berguna daripada saya ini nggak berguna sama sekali. Justru di tengah-tengah ketidakbergunaan dia, feeling ketidakbergunaan, uselessness ini, Tuhan berkata, aku akan pakai engkau Sarah. Waktu kamu pikir kamu itu paling gak ada gunanya, paling gak ada harganya, aku akan bangkitkan. Aku akan berikan kemuliaan kepada kamu. Sampai satu saat nanti ketika si Sarah melahirkan, dia akan menggendong bayi dengan penuh kebanggaan. Coba lihat, umur 90 bisa menggendong anak. Dia akan penuh kebanggaan.
Bahkan Ismail yang katanya bukan anak perjanjian, bukan dia, tapi Ishak. Tapi Ismail pun akan aku dengarkan permintaanmu, dia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan ke-12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Bahkan anak yang bukan perjanjian sekalipun mendapat berkat besar daripada Tuhan. Jadi ini covenant yang unilateral, yang menuntut kesetiaan, menuntut no compromise dari kita. Covenant yang bersifat kekal dan juga covenant yang bersifat anugerah. Dan dikatakan obedience-nya Abraham ayat 23, dan Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, lalu dia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Jadi immediate obedience, ketaatan yang langsung seketika hari itu juga ya. Abraham gak nunda-nunda gitu. Abraham langsung melakukan. Dan yang tulis ini siapa ya saudara? Yang nulis kitab Kejadian? Musa. Musa mungkin sambil geleng-geleng, saya nggak seperti Abraham ya. Karena ingat ada satu kejadian waktu dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Lalu ada pengantin darah, anaknya tidak disunat saat itu. Zipora yang menyunatkan anaknya gitu. Dan dia mungkin sadar, iya ini yang harusnya saya lakukan, immediate obedience. Musa tahu tapi Musa tidak melakukannya dan Tuhan hampir bunuh Musa gara-gara itu. Jadi di sini kita tahu ya, obedience yang Tuhan minta itu immediate obedience dan total obedience yang dilakukan oleh Abraham dengan tidak bercela di pasal ke-17 ini kan. Waktu di ayat yang kedua dikatakan, di ayat yang pertama, akulah Tuhan yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Siapa yang bisa hidup tidak bercela saudara? Siapa yang bisa obey immediately kayak begini? Kalau ini ceritanya adalah cerita moral dan saudara bertindaklah seperti Abraham, harus obey seketika mungkin, setotal mungkin, maka gawatlah kita ya. Maka kita akan mendapatkan lebih banyak kutukan dibanding berkat. Dan ini bukan menjadi satu kabar yang baik, tapi menjadi satu kabar yang depressing sekali. Tapi ini bukan saudara, di dalam obedience inilah kabar baiknya. Yaitu adalah di satu sisi kita sadar waktu kita menerima Tuhan menginginkan kita berubah. Kita tidak ada hak sama sekali, kita tidak ada andil sama sekali di dalam keselamatan kita. Kita harus taat sepenuhnya. And yet, covenant ini juga covenant yang anugerah. Covenant yang di mana kita diterima apa adanya, kita diterima karena Kristus melakukannya bagi kita. Dan kita lihat di sini ya saudara, sebelum saya sampai kepada ininya, bagaimana Kristus melakukannya, saya rasa ada satu bagian yang ekskursus yang penting di sini, yang sering banyak diperdebatkan di dalam banyak komentari, yaitu adalah membaptiskan anak itu. Di sini baptisan anak karena di sini pada hari yang ke-8. Loh, bukankah baptisan itu seharusnya anak dibaptis setelah dia percaya? Maksudnya orang dibaptis karena setelah orang percaya, begitu. Bukan sebelumnya. Lalu kenapa gereja kalangan reform itu membaptiskan anak yang nggak bisa bertindak apa-apa, yang nggak bisa percaya apa-apa untuk dibaptiskan dulu? Bukankah repent and be baptized? Kamu repent dulu maka dibaptis. Saya banyak baca, lalu ada satu artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Dennis Johnson ya. Ini seorang dosen Westminster di California. Dan menariknya adalah karena dia menulis artikel baptisan bayi, bagaimana saya berubah pikiran. Karena sebelumnya dia itu dari golongan yang tidak menerima baptisan bayi. Dia nggak setuju dengan baptisan bayi. Dia setujunya adalah yang namanya dibaptis, yaitu setelah kamu percaya maka kamu dibaptis. Bukan kamu dibaptis dulu maka kamu percaya. Nah, dia bilang demikian. Anak-anak, kesulitannya adalah ini. Kalau ada orang kafir jadi Kristen dibaptis itu gampang banget gitu. Itu jelas. Tapi yang gak jelas di dalam Alkitab adalah yang menimbulkan perdebatan antara kaum baptis, kaum reform sepanjang zaman itu adalah ini. Anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen itu dibaptis atau enggak.
gitu. Jadi anak-anak Israel sih disunat pada hari yang ke-8. Disunat bukan karena mereka percaya, tapi justru seperti di sini, Ishak disunat karena Abraham yang percaya kepada Tuhan. Sunat adalah tanda berkat kedaulatan yang diterima dengan iman. Jadi ini hanya tanda dari sesuatu yang lebih dalam. Yaitu bukan cuma antara masalah sunat di luar, sunat daging yang kelihatan itu, tapi itu hanya menjadi tanda dari fakta realita yang di dalam, yaitu sunat hati. Yang nanti dijelaskan lebih mendalam di Yeremia 9. Bahwa kamu itu dibenarkan disunat dengan hati ketika kamu menerima kebenaran dengan iman kepada Tuhan. Lalu kalau begitu pertanyaannya yang dibahas di artikel ini adalah, kalau begitu kenapa kita baptiskan anak sebelum kita benar-benar tahu yakin anak ini nanti beriman atau enggak? Ini kan pertanyaannya ya saudara, kalau nanti ibu-ibu yang tadi berdiri tadi begitu dan satu saat harus membaptiskan anak, pertanyaannya adalah, loh kalau saya baptiskan memangnya pasti anak ini akan percaya kepada Tuhan? Enggak kan ya, enggak serta-merta itu akan menjamin anak itu pasti selamat gitu karena dibaptis. Enggak, kalau begitu apa yang menjadi alasan? Dia kasih 3 alasan begitu ya. Yang pertama adalah untuk menekankan anugerah Tuhan yang berinisiatif di dalam ketidakmampuan kita. Bahwa yang namanya baptis atau perjamuan kudus yang namanya sakramen itu bukan kita lakukan sendiri kepada kita, tapi seseorang lakukan kepada kita yang diwakilkan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta begitu. Tadi saya bahas tema sakramen di kelas katekisasi di pusat, lalu ada seorang jemaat yang tanya, Pak boleh nggak kalau saya beli roti, saya beli anggurnya, saya simpan di kulkas, nanti saya kalau lagi merasa dekat dengan Tuhan, saya boleh makan dan minum roti dan anggurnya. Ada jemaat yang lain bilang, itu bukan baptisan, itu cemilan. Gitu ya. Karena saya juga bilang, enggak boleh Bu, begitu. Karena konteks sakramen itu harus dilakukan di dalam konteks berjemaat gitu. Itu bukan konteks pribadi yang ya saya ambil rotinya, ambil anggurnya, saya minum sendiri, saya merasa dekat dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Lalu abis itu dia baptis sendiri, dia ambil air sendiri, dia ceburin sendiri, begitu. Itu bukan baptisan, itu ceburin diri sendiri. Begitu. Ya enggak begitu ya. Dan di satu sisi kita sadar waktu kita dibaptis bukan kita yang melakukan, tapi ada hamba Tuhan yang melakukan kepada kamu sebagai simbol keselamatanmu dilakukan bagimu. Kristus yang melakukan, yang menyelamatkan untukmu, bukan kamu yang menyelamatkan dirimu. Itu yang pertama gitu, menekankan tentang anugerah Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan kita. Yang kedua adalah untuk menekankan peranan keluarga di dalam menyampaikan anugerah Tuhan. Bahwa betul Tuhan yang menyelamatkan, tapi Tuhan juga memakai sarana keluarga. Memang betul yang dibaptis adalah anak-anaknya, dia nanti yang harus bertanggung jawab atas imannya, tetapi sekaligus orang tua yang membawa anak ini harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak ini, untuk membawa dia kepada Tuhan. Karena orang tua sadar, walaupun anak saya ini diperciki atau dicurahkan air, dia tidak serta-merta diselamatkan. Karena yang menyelamatkan bukan air yang dituangkan kepada kepala anak bayi saya ini, tapi yang menyelamatkan adalah Kristus. Dan saya akan berusaha membawa anak saya ini menuju kepada Kristus sepanjang umur dia. Jadi itu ya, bahwa kita mengakui dia ini adalah bagian dari covenant family, dia bagian dari keluarga perjanjian, makanya saya baptiskan, tapi sekaligus saya sadar hanya Tuhan yang menyelamatkan dia. Yang ketiga adalah yang sangat berkait dengan poin kita berikutnya adalah untuk menekankan bahwa konsekuensinya adalah hidup dan mati tentang respon dia kepada Tuhan. Bahwa yang namanya baptisan dan sunat itu bukan hanya berbicara anugerah, tapi juga berbicara tentang penghakiman ketika orang menolak, ketika orang di luar dari anugerah tersebut. Yaitu adalah sunat itu berdarah ya. Sunat itu berdarah saudara. Apalagi zaman itu masih pakai batu atau masih pakai pisau. Saya demi ini saya sampai Google gitu. Wah mengerikan. Langsung gak mau sunat. Ya gitu. Langsung lihat, wah ngeri banget gitu. Dan
waktu digambarkan demikian ya. Memang betul di dalam perjanjian itu ada darah yang tercurah, itu menggambarkan pentingnya kita diterima harus ada darah. Dan bab sunat itu menggambarkan judgment dari dosa yang kita harusnya terima. Dan juga baptisan, nanti di perjanjian baru dikatakan, apakah engkau sanggup menerima baptisan yang aku akan terima kepada dua muridnya begitu. Baptisan apa? Baptisan penghukuman, cawan penghukuman. Jadi seperti kita udah bahas di dalam Nuh gitu, dunia dibaptis di dalam air yang menggenangi, yang menghancurkan seluruh dunia kecuali Nuh gitu. Jadi di sini ya, dan kita melihat penggenapannya adalah ini. Kita tidak bisa obey sepenuhnya. Kita selalu waktu kita melihat itu kita tahu jatuh bangun. Saudara, kalau saya tanya demikian, termasuk pertanyaan bagi saya sendiri. Di dalam hidup saudara masih adakah ruang-ruang yang saudara kunci ketat-ketat dan tuh saudara enggak perkenankan orang lain datang, termasuk enggak memperkenankan Tuhan pun masuk ke sana. Karena itu that's my deepest secret yang orang luar enggak boleh tahu. There's only me, not even my God can know, can enter. Dan yang kedua adalah kita tahu betapa sulitnya kita untuk taat karena kita sudah punya agenda kita sendiri. Seperti Abraham selama 13 tahun dia berpikir ini agendanya saya pengennya ini, saya plan-plannya ini. Dan Tuhan bilang no, buang semua agenda tersebut, ganti dengan agenda saya. Ganti dengan agenda saya. Kamu agendanya apa? Saya akan tinggal di Jakarta, saya akan ini, enggak, pindah ke kota lain. Saya sudah nyaman di perusahaan ini, enggak, tinggalkan perusahaan itu. Saya relasi ini segala macam menyakitkan, saya pengen keluar. Tuhan bilang enggak, perbaiki relasi tersebut. Hal-hal yang kita rasa sulit sekali, hal-hal yang kita rasa enggak mau gitu. Karena itu membuat kita keluar dari comfort zone kita dan Tuhan bilang, no, not your agenda. My agenda. Kalau kamu mau di dalam relasi denganku, di dalam covenant denganku, maka bukan kamu yang set agendanya, tapi aku yang akan set agendanya. Dan kita enggak suka banget gitu ya. Karena kita pengen kontrol hidup kita. Kita pengen kita yang kontrol, kita yang drive. Tapi Tuhan bilang minggir loh ke belakang, gue yang nyetir. Berarti tujuannya kemana? Terserah gue. Kecepatannya berapa? Terserah gua. Kadang kita yang pengen cepat, nggak tahu ya saudara termasuk yang gitu bukan ya. Saya kalau disetirin supir Grab yang super lama begitu, saya pengen bilang, mas turun saya aja yang nyetir gitu. Lama banget gitu. Kadang-kadang juga lagi pengen tidur, dia cepet-cepet gini, kita pengen suruh slow down gitu. Tapi ya kalau kita memberikan drive-nya kepada Tuhan, dan Tuhan yang tentukan semuanya. Tuhan yang tentukan tujuannya, Tuhan yang tentukan speednya, Tuhan yang tentukan segala sesuatu yang mengerikan buat kita. Lalu gimana kita bisa taat kepada Dia? Itu adalah ketika kita sadar Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu beranugerah. Ketika kita sadar Tuhan berdaulat, berarti kita harus taat. Suka nggak suka, mau nggak mau. Tapi kita juga sadar belum selesai. Tuhan itu juga beranugerah. Jadi kita taat bukan karena harus, tapi karena kita mau. Ketika kita melihat Kristus dibaptis. Sebagai hukumannya dia dibaptis dengan murka Allah. Dia disunat, itu penghukumannya he is cut off from the presence of God. Supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan ini anugerah yang kita lihat bukan? Kenapa kita bisa taat dan kita mau taat karena kita melihat kepada salib Kristus. Karena disitulah kedaulatan Tuhan dinyatakan, disitulah anugerah Tuhan dinyatakan. Jadi ketika saudara sulit untuk taat, lihatlah salib. Di situ kita harus taat dan di situ kita diberikan kekuatan untuk mau taat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan yang berinisiatif masuk ke dalam perjanjian dengan kami ya Tuhan. Supaya kami orang-orang yang harusnya celaka, kami mendapatkan shalom. Kami boleh diikut sertakan di dalam rencana Tuhan. Dan bukan rencana kami ya Tuhan, karena rencana kami terlalu remeh,
dan terlalu beda dengan apa yang Tuhan inginkan, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Dan kami berharap kami boleh masuk ke dalam ketaatan, kami belajar taat, dan kami belajar melihat bagaimana Tuhan yang sudah mati bagi kami memberikan kekuatan untuk kami taat kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat hidup kami boleh membuka ruang-ruang yang kami simpan baik-baik supaya Tuhan berdaulat di dalam seluruh segi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami umat-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.